Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pagi ini untuk menguatkan kita melakukan tugas tanggung jawab kita, yaitu dari Maliaki 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita ini, kalau kita baca mulai dari ayat 13 dan juga di ayat 14, ada anggapan masyarakat waktu itu mengatakan bahwa bila beribadah tidak ada faedahnya. Saya akan bacakan ayat 14, demikian firman-Nya. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudara-saudaraku yang terkasih, anggapan yang demikian ini bisa saja ada sampai sekarang, yang mengatakan, untuk apa kita baik-baik, untuk apa kita jujur, untuk apa kita mau meluangkan dan menghabiskan waktu untuk beribadah? Bukankah hidup kita juga susah? Dan di sisi lain, bukankah orang yang melakukan berbagai penipuan, para koruptor, demikian juga penjahat-penjahat yang lain hidupnya lebih senang? Benarkah demikian? Saudara-saudaraku yang terkasih, silakan baca bolak-balik Alkitab kita. Di sana kita akan diberikan satu fakta kebenaran dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menentang jalan Tuhan, hidupnya tidak pernah gembira, hidupnya tidak pernah bahagia, hidupnya tidak akan pernah sukacita dan sempurna kebahagiaan. Karena apa? Dia selalu dibayang-bayangi ketakutan. Bukankah Kain yang membunuh adiknya selalu gelisah dan dikejar-kejar oleh rasa bersalahnya? Demikian juga Raja Daud yang melakukan konspirasi, yang menuruh Uria untuk maju berperang ke front terdepan untuk mengambil Batseba. Dan jangan-jangan Irjen Sambo juga begitu. Begitu dia melakukan kejahatan itu, dia panik, dia gelisah, maka kemudian kejahatan itu terungkap. Saudara-saudaraku, ibadah itu sangat berguna kalau dibarengi dengan rasa syukur dan ketekunan. Ibadah itu betul-betul berguna karena dengan ibadah itu kita boleh dekat dan terhubung dengan sumber hidup kita. Maka jangan pernah mau untuk berhenti beribadah. Di surat yang lain Paulus mengatakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 di sana dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, mereka yang beribadah, mereka yang taat beribadah, mereka yang rajin beribadah, akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Selamat beribadah kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak kesayangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami tahu ibadah kami tidak pernah sia-sia. Bila Tuhan berkenan, maka kami akan menjadi anak kesayangan. Dan bila kami menjadi anak kesayangan, berarti hidup kami ditanggung. Dan masa depan kami jelas, karena kami juga menjadi pewaris hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Ialah semua hidup kami, pekerjaan dan usaha, demikian juga persekutuan kami. Kami persembahkan sebagai ibadah untuk memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.